Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 2, yaitu dynamic routing. Dalam dynamic routing ini terdapat banyak sekali materi ya. Ada 22 materi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan routing. Nah, dynamic routing. Dynamic routing itu adalah suatu metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Di dalam dynamic routing itu dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Ada AGP atau Interior Gateway Protocol dan ada AGP, Exterior Gateway Protocol. AGP itu maksudnya apa sih? Jadi di sini ada beberapa pula protokolnya, yaitu AGP itu ada RIP, AGRP, OSPF, dan LSLS. Dan AGP ada satu protokol, yaitu BGP. BGP yaitu Border Gateway Protocol. BGP dia biasanya sudah mencakupi wilayah yang cukup besar. BGP itu biasanya dia harus lebih advance lagi ya teman-teman, harus lebih rinci dan details. Nah, yang akan kita ketahui di sini adalah EGP, karena kita di sini hanya akan merouting satu organisasi atau satu autonomous system. Jadi tidak secara berbeda-beda. Nah, kemudian adapun dynamic berdasarkan cara kerja. Untuk cara kerjanya ada beberapa. Yang pertama ada distance vector, kedua ada link state, dan yang ketiga ada hybrid. Kalau distance vector itu adalah router yang mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Protokolnya ada dua, yaitu RIP dan IGRP. Nah, untuk link state ini adalah router yang membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Biasanya OSPF dan LSLS ini dia tidak mengandalkan dari tetangga, tapi dia membangun peta sendiri. Lalu yang terakhir adalah hybrid. Ini adalah kombinasi distance vector dan link state. Jadi hybrid ini ke distance vector masuk, ke link state masuk. Dia bisa bertanya pada tetangga atau membuat peta sendiri. Lalu di sini ada beberapa komponen atau istilah dasar dalam dynamic routing. Neighbor ini adalah router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua metrik, yaitu nilai untuk menentukan jalur terbaik. Bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga routing table. Tabel berisi daftar jaringan tujuan dari jalur menuju ke sana. Nah, yang terakhir ada algoritma, yaitu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contoh Dijkstra, Bellman, Ford. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup sangat berbeda dengan static routing. Untuk protokolnya mungkin jika static itu manual, kalau dynamic itu otomatis, sehingga memudahkan para network engineer dalam mengkonfigurasi sebuah jaringan routing ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori AGRP ya teman-teman. AGRP ini adalah salah satu protokol routing yang termasuk di dalam jenis EGP. Nah, apa aja sih yang dimaksud AGRP ini? 1, 2, 3. Nah, apa sih yang dimaksud AGRP ini? AGRP ini adalah kepanjangan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. AGRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan autonomous system secara otomatis. Nah, AGRP adalah pengembangan dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Selanjutnya ada cara
kerja AGRP ini. Cara kerja AGRP bekerja dengan menukar informasi routing antara router dalam satu Autonomous System Number (ASN). Langkah kerjanya yang pertama ada neighbor discovery, kemudian ada router AGRP saling mengenali atau membangun advance dengan router tetangga melalui pesan hello. Kemudian yang ketiga ada topologi exchange. Yang keempat ada setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua rute yang diketahui. Yang kelima ada route calculation, dan yang keenam ada AGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Yang ketujuh ada routing table update, yaitu dan yang kedelapan adalah jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga sampai membuat AGRP efisien. Nah, kemudian di sini ada beberapa pesan di dalam AGRP ini untuk membangun sebuah komunikasi atau membangun sebuah agensi. Yang pertama ada hello, yaitu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor atau tetangga. Setelah itu dia mengirimkan update ini, mengirimkan informasi rute baru atau perubahan. Lalu ada yang namanya packet query. Packet query yang menanyakan rute ke router tetangga. Yang keempat ada reply. Reply yaitu menjawab query dengan rute yang dimiliki. Dan setelah itu ada ACK. ACK adalah mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, itu adalah beberapa tahapan paket yang dikirimkan oleh AGRP ini di dalam sebuah router ke router lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu setup topologi dua router. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan satu topologi dengan dua router dan dua PC. Di sini saya sudah menentukan IP jalurnya, yaitu 11.11.11.1/30 dan untuk router 2 11.11.11.2/30. Lalu untuk router IP satunya adalah 100.100.1/24 dan router 2 yang mengarah ke PC IP-nya 120.120.1/24. Selanjutnya kita akan konfigurasi saja. Kita masuk ke router pertama, router 1. Kemudian di sini bisa N saja ya. Enter. Kemudian enable, configure terminal. Kemudian kita langsung masukkan saja interface gig 0/0, no shutdown, kemudian IP address 100.100.1.255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Kita bisa masuk ke interface gig 0/1. Kita bisa enter. Kemudian no shutdown. Kita masukkan IP address-nya 11.11.11.255.255.255.252. Nah, kita bisa enter. Ini sudah selesai di router 1, kita lanjut ke router 2. Kita masukkan interface gig 0/1, kemudian enter, no shutdown, IP address 120.120.155.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Kita masuk ke interface gig 0/0. Kita bisa no shutdown, IP address
11.11.11.2, kemudian 255.255.255.252. Kita bisa enter. Kemudian kita konfigurasi di PC 0 ini ya. Desktop IP configuration, kita masukkan 100.100.100.2, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 100.100.100.1. Nah, sudah, kita masuk ke PC 1, desktop configuration, kita masukkan 120.120.120.2, kemudian subnet masknya 255.255.0, kemudian default gateway-nya 120.120.120.1. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi atau setup topologi dua router ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi konfigurasi EIGRP. Untuk konfigurasi EIGRP pasti sangat berbeda dengan konfigurasi routing statik. Kita bisa ketikkan perintah router, kemudian tanda tanya. Di sini teman-teman bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Kemudian di dalam jaringan router Cisco ini ada beberapa protokol, ada BGP. Ini biasanya jaringan yang lebih advance. Lalu ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Lalu ada OSPF, Open Shortest Path First. Kemudian yang terakhir ada RIP, Routing Information Protocol. Di sini kita akan memilih EIGRP. Kemudian teman-teman bisa tanda tanya kembali. Untuk konfigurasi EIGRP ini, dia itu menggunakan autonomous system number. Maka dari itu, sebelum kita mengkonfigurasi IP yang akan kita daftarkan, kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Kita akan menggunakan number berapa, atau istilahnya kan autonomous system, jadi AS-nya berapa gitu ya. Di sini kita belum bisa menggunakan range IP antara 1 sampai 65.535. Kita gunakan yang biasa saja, misal 1 ya. Kita bisa enter. Nah, lalu kita tambahkan network di mana IP-nya yang ada pada router kita. Kita tambahkan network 11.11.11.0, kemudian network 100.100.100.0, kita bisa enter. Atau identitasnya identitasnya 172.16.10.2. Kemudian kita bisa lihat di show IP route. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nah di sini 1, 2, 3. Nah, di sini belum ada EIGRP karena kita belum konfigurasi di router kedua. Lanjut kita bisa ke router kedua ya teman-teman. Kita bisa router EIGRP 1. Autonomousnya harus sama ya teman-teman, jangan berbeda. Kemudian kita bisa networknya sama 11.11.11.0.
Nah, di sini otomatis langsung ada network, kemudian ada new agency ya teman-teman. Ketika sudah ada jaringan EIGRP. Kemudian 120, 120, 120.0 kita bisa show IP root. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada D. D ini artinya EIGRP ya teman-teman. Nah, di sini ada 100, 100, 100.0 via 11, 11, 11.1. Ini otomatis ada tanpa perlu kita konfigurasi. Selanjutnya bagaimana cara cek tetangga kita? Kita bisa ketikkan perintah show IP EIGRP network atau tetangga ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada IP jalur 11.11.11.1. Selanjutnya kita lihat di router 1. Di sini pun sudah ada dynamicnya. Di sini kita coba tes kirim paket dari PC. Ini masih pilot, kita coba klik dan sukses. Kita coba kembali lagi. Nah, sudah langsung successful ya teman-teman. Nah, kita masuk ke setup topologi 3 router ya teman-teman. Kita bisa tambahkan satu router, satu PC, kemudian kita bisa sambungkan kita buatkan IP jalur di sini 12.12.12.1/30, kemudian di sini 12.12.12.2/30, kemudian di sini 140.140.1/24, kemudian untuk PC 140.140.2/24. Kita ganti namanya menjadi router 3. Nah, di sini kita tinggal konfigurasi IP, kita coba nyalakan atau aktifkan ya teman-teman. Sini bisa no saja. Enable, config, kemudian kita masuk ke interface di 0/0, kemudian no shutdown, kita tambahkan IP address, kita tambahkan IP address 12.12.12.2 255.255.255.252. Kemudian kita bisa enter, kita masuk ke interface gig 0/1, kita bisa no shutdown, kemudian IP address 140.140.255.255.255.0, kemudian kita bisa enter. Kita bisa masuk ke router 2, kita aktifkan di router 2 ya. Kita bisa masuk ke interface di 0/2, kemudian no shutdown, masukkan IP address 12.12.12.1,
255.255.255.252. Kemudian kita masukkan IP pada PC 3 ya, PC 2 maksudnya. Masukkan IP-nya 140.140.140.2. Subnet masnya 255.0, kemudian gateway-nya 140.140.140.1. Nah, untuk persiapan topologinya sudah selesai. Kita coba tes before after ya, sebelum konfigurasi EIGRP. Di sini violet ya, masih violet. Ini pasti akan violet ya. Ini before sebelum konfigurasi EIGRP ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi 3 routing dynamic EIGRP ya teman-teman. Kalau kita konfigurasi dynamic itu kita yang informasikan IP kita sendiri. Jadi misal ada router baru di sini, kita hanya cukup menyambungkan saja ya teman-teman. Kita bisa router EIGRP 1, kemudian networknya 12.12.0, kemudian 40.140.140.0. Nah, di router 2 kita tidak perlu konfigurasi banyak ya teman-teman, cukup jalurnya saja. Nah, di sini sudah ada Gigabyte 2 is up new agency ya teman-teman. Kita bisa IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada 11.11.0 dari IP jalur antara router 1 dan router 2. Lalu di sini ada 100 untuk IP router dan 120 untuk router 2. Kita bisa maaf teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 140 dan ada 100 ya teman-teman. Ada 100 sesuai ya. Di sini via 12. Di sini sudah betul. Kita coba ke router 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 11.11.0 dari IP jalur antara router 1 dan router 2. Lalu di sini ada 100.100.0 untuk IP router 1 dan 120 untuk router 2. Kita bisa do show IP EIGRP neighbor. Neighbor. Nah, kenapa di sini ada 1? Karena dia terhubung dengan satu router. Kita coba lihat di router 2. Karena dia terhubung di 2 router, dengan 2 router harusnya dia memiliki 2 neighbor atau 2 tetangga. Kita bisa di show IP EIGRP neighbor
Nah, betul ya teman-teman, dia memiliki dua neighbor atau dua tetangga. Sekarang kita coba ping antara PC 0 dan PC 2. Nah, successful ya teman-teman. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, successful ya teman-teman. Di sini sudah berhasil. Ini adalah after ketika kita sudah konfigurasi EIJ-RP ya teman-teman. Kita masuk ke materi setup topologi 4 router ya teman-teman. Kita tambahkan satu router. Di mana sih? Kemudian satu PC kita sambungkan. Kita kasih IP ya teman-teman. Sini 13.13.13.1/30, kemudian 13.13.13.2/30, kemudian di sini 160.160.160.1/24, dan yang terakhir untuk isi 160.160.160.2/24. Kita ganti dulu ininya menjadi router 4 ya. Kemudian kita konfigurasi di sini. Kita konfigurasi IP-nya ya, interface di 0/0 terlebih dahulu, kemudian no shutdown, IP address 13.13.13.2.255.255.255.252. Kita bisa enter, kemudian interface di 0/1, no shutdown, IP address 160.160.1.255.255.255.0, enter. Kemudian kita masuk ke router 3, konfigurasi ke router 3. Kita masukkan ke interface gig 0/2, no shutdown, IP address 13.13.13.1.255.255.255.252. Kita bisa enter. Kemudian kita masukkan IP pada PC 3-nya. 160.160.2, kemudian subnet masknya 255.255.0, kemudian default gateway-nya 160.160.1. Nah, mungkin ini untuk setup topologi pada 4 router ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi setup topologi VLAN. Kita tambahkan satu switch. Kemudian tambahkan 2 PC. Kemudian sambungkan. Kita kasih IP VLAN terlebih dahulu ya teman-teman. VLAN 10, IP-nya 172.17.16.0/24. Kemudian untuk VLAN 20 172.16.15.0/24.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke router 4. Enable config. Kemudian kita masuk ke interface di 0/2. Kita bisa shutdown. Kemudian interface di 0/2 titik 10. Nah, kita bisa encapsulation F1G 10, kemudian IP address 172.17.1.255.255.255.0. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface di 0/2.20. Kemudian kita bisa encapsulation.1G 20. Kita bisa IP address 172.16.1.255.255.255.0. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa IP DHCP full 10. Kemudian networknya 172.17.16.0, 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian default routernya 172.16.17.16.1. Bisa enter. Kemudian DNS-nya 888. Enter. Kita bisa exit. Kita bisa IP DHCP full 920. Kemudian networknya 16.15 0. Kemudian routernya kita bisa enter. Kemudian nah, sekarang kita konfigurasi pada switch. Kita bisa tambahkan 910, 920, kemudian interface FA0V1, switch code mode kemudian interface FA0V2. Kita bisa switch code mode akses, switch code mode akses VLAN, mode akses VLAN 10. Kita bisa switch code akses VLAN 10. Kemudian kita bisa interface FA0/3, switch code mode akses, switch code akses VLAN 20. Nah, mungkin ini untuk setup topologi VLAN ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi konfigurasi routing. Kita lihat di PC. Di sini saya tadi sudah mengeceknya dan sudah mendapatkan IP ya, teman-teman, sudah berhasil. PC 5 ini juga sudah berhasil ya, sudah mendapatkan IP. Kita masuk ke router 4. Kita ke router
IGRP 1 kita network 172.17.16.0, kemudian network 172.16.15.0. Nah, kita masuk coba ke router 3. Nah, kita coba show IP route. To show IP route. Nah, di sini sudah didaftarkan ya 172.17.16 dan 172.16 dan 15 ya teman-teman. Kita coba lihat di router 1 langsung. Nanti kita bisa show IP route. Di sini juga sudah ada ya teman-teman 172.17.16 dan 172.16.15. Kita coba tes ping paket dari PC 0 ke PC 5. Successful. Kemudian dari PC 4 ke PC 1 successful. Kemudian dari PC 2 ke PC 5 successful. Dari PC 3 ke PC 4 successful. Yang terakhir kita coba dari PC 4 ke PC 5 dan successful ya teman-teman. Jadi tandanya kita sudah berhasil membangun sebuah jaringan EEGRP menggunakan routing dynamic EEGRP ya teman-teman. Di teori OSPF ya teman-teman. Jadi OSPF adalah Open Shortest Path First, yaitu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. Jadi biaya cost itu adalah bandwidth ya, bandwidth terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya dan mengetahui rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF Shortest Path First ya teman-teman. OSPF ini memiliki beberapa tipe atau karakteristik yang ada pada OSPF ya teman-teman, yaitu yang pertama ada tipe protokol yaitu link state, kemudian ada algoritma Dijkstra SPF algoritma, kemudian routing metric atau cost berdasarkan bandwidth, kemudian ada open standard atau tidak hanya untuk router Cisco. Nah, kalau IGP kemarin itu adalah itu tidak open standard ya teman-teman. Open standard di sini adalah tidak bisa digabung dengan vendor lain ya teman-teman. Nah, kemudian ada konvergensi cepat, cepat mendeteksi perubahan jaringan, ada VLSM atau CDR support mendukung subnet mask variabel, dan yang terakhir ada autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Jadi yang terakhir itu opsional ya, dia bisa pakai password atau enggak. Lalu ada areanya. OSPF ini ada nanti dikenal dengan area dalam konfigurasi, yaitu menggunakan konsep area. 1, 2, 3. Lalu ada areanya. Di OSPF ini ada nanti dikenal dengan area dalam konfigurasi, yaitu menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien.
Jadi contohnya gini, misalkan kita memiliki perusahaan di cabang Bandung, lalu kita juga punya perusahaan di cabang Jakarta. Nah, bagaimana kita menghubungkan kedua jaringan tersebut, tapi kita tetap harus membedakan antara jaringan Bandung dan Jakarta, yaitu menggunakan konsep area ini. Adapun di sini area terbagi menjadi dua, area 0 yaitu backbone area, di mana area utama semua area lain harus terhubung ke sini ya teman-teman. Jadi area 0 ini harus dikonfigurasi di semua router, walaupun itu nanti mau pakai area 1, 2, 3, tetap dia harus pakai area 0-nya. Karena dia merupakan backbone area atau area utamanya itu 0 ya teman-teman. Lalu adapun area lain yaitu non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Lalu setelah itu ada beberapa istilah, yaitu ada network discovery, yaitu router membentuk hubungan atau agensi menggunakan paket hello. Kemudian ada database exchange, bertukar informasi link state atau LSA. Kemudian ada SPF, calculation, menghitung jalur terbaik. Yang terakhir ada routing table update, yaitu menambahkan rute terbaik ke tabel routing ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada beberapa pesan atau paket di dalam OSPF ini. Seperti yang pertama, tadi ada paket hello yaitu mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Yang kedua ada DBD, database description, yaitu deskripsi singkat LSDB. Kemudian yang ketiga ada LSR, link state request, atau meminta informasi LSA tertentu. Kemudian ada LSU, link state update, yaitu mengirimkan LSA baru. Dan yang terakhir ada LSA CK, acknowledgement, konfirmasi penerimaan LSA ya teman-teman. Kita masuk ke materi setup topologi 2 router ya teman-teman. Kali ini kita akan coba mengimplementasikan jaringan OSPF di dalam sebuah topologi simulasi Cisco Packet Tracer, tapi di sini kita tidak akan mengubah IP address-nya, jadi kita akan tetap memakai IP address yang ada di sini. Hanya saja topologinya atau routernya di sini saya sudah hapus atau kita ganti ya. Nah, kita bisa tambahkan 2 router. Kemudian kita tambahkan 2 PC. Ini saya ganti routernya menjadi di sini dulu deh. Router 2. Kemudian di sini router 1. Seperti ini. Kita bisa sambungkan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan mengkonfigurasi IP address pada router 1. Bisa N, kemudian enable, configure terminal. Kita masuk ke interface gig0/1. Kita bisa no shutdown. Kemudian kita bisa tambahkan IP address-nya itu 11.11.11.1 255.255.255.252. Kemudian kita bisa enter, kita bisa masuk ke interface gig0/0, kita bisa no shutdown, kemudian IP address
100.100.100.5.5.5.0 kita bisa ke router 2. Configure terminal, kita masuk ke interface gig 0/0, kemudian kita bisa no shutdown, IP address 11.11.11.2 255.255.255.252, kita bisa enter, kemudian interface gig 0/1, kita bisa no shutdown, kemudian IP address 120.120.120.1, kemudian 255.255.255.0. Nah, selesai. Kita tinggal konfigurasi IP, dimasukkan IP-nya pada PC ya teman-teman. Kita masuk pada PC 1, kita masukkan IP 120.120.120.2, IP gateway-nya 255.255.0. Maaf, tadi subnet masknya, sekarang IP di default. Gateway-nya 120.120.120.1. Nah, kita coba masuk ke PC 0. Kita tambahkan IP-nya juga, yaitu 100.100.2. Kemudian enter. Di sini 255.255.0, gateway-nya 100.100.100.1. Nah, mungkin untuk setup topologi sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi konfigurasi routing OSPF. Kita masuk ke router 1. Kita bisa ketikkan router OSPF, bisa tanda tanya terlebih dahulu. Jika di dalam sebuah jaringan EIGRP kita menggunakan Autonomous System Number. Di sini pada router OSPF itu menggunakan yang namanya proses ID. Sebetulnya sama saja, itu adalah sebuah kode number yang kita gunakan untuk konfigurasi. Di sini range-nya dari 1 sampai dengan 65.535. Kita konfigurasi misal di sini router OSPF 10. Kemudian network 11.11.11.0. Nah, beda dengan EIGRP. EIGRP konfigurasi networknya cukup di sini saja, tetapi pada OSPF di sini ada lanjutannya ya, kita lihat tanda-tanya. Nah, di sini kita harus menggunakan kita harus memasukkan wildcard mask, di mana wildcard mask ini adalah kebalikan dari subnet mask. Lalu bagaimana cara perhitungan dari wildcard mask ini? Wildcard mask ini adalah seluruh mask yang kita ketahui jumlahnya. Jumlahnya adalah misal 255.255.255.255. Kemudian misal di bawahnya 255.255.255.252. Nah, 255 itu dikurangi dengan subnet mask yang kita gunakan. Karena di sini pada IP jalurnya menggunakan slash 30, maka di sini berarti kita kurangi dengan 252 ini ya, teman-teman. Nah, tinggal dikurangi saja. Nah, di sini hasilnya kan pastinya 255 dikurang 255 hasilnya 0. Kemudian 255 dikurang 25 hasilnya 0, dan ini 0, dan 252 dikurang 252 hasilnya 3.
Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Jadi inilah wildcard marks yang akan kita gunakan. 0.0.0.0.3. Nah, berarti kita konfigurasi di sini 0.0.0.3. Kita bisa tanda tanya kembali. Seperti pembahasan di awal OSPF ini menggunakan konsep area, di mana area 0 dia merupakan area backbone-nya. Jadi di sini kita menggunakan area 0 saja. Nah, kita bisa network kembali 100.100.100.0 dan 0.0.0.255 area 0. Nah, selesai di router 1, kita masuk ke router 2. Kita router OSPF. Nah, di sini beda dengan IGRP. IGRP itu harus sama ya. Tetapi di sini pada OSPF bisa beda. Kan tadi di sini menggunakan OSPF 10. Di sini kita bisa menggunakan OSPF 100 ya teman-teman. Misal ya, OSPF 100. Kemudian kita masukkan networknya 11.11.11.0, kemudian 0.0.0.3, area 0, kemudian network 120.120.120.0, 0.0.0.255. Nah, di sini sudah prosesnya ya teman-teman, sudah ada. Untuk OSPF-nya sudah tersambung seperti itu ya teman-teman. Coba enter. 255 area 0. Kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, di sini sudah ada O-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada O-nya. O ini apa? O itu adalah OSPF ya teman-teman. Di sini adalah OSPF. Jadi di sini sudah berhasil ya. Yang 100-nya sudah ada. Kita coba ke router 1. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. 120. Kita coba kirim paket antar PC. Nah, in progress di sini kita bisa. Nah, successful. Kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Jadi, untuk konfigurasi OSPF itu yang pertama adalah proses ID. Proses ID ini boleh beda, dia tidak bergantung pada proses ID karena dia merupakan kode saja ya teman-teman. Lalu setelah itu network di dalam OSPF itu kita harus menggunakan wildcard max. Wildcard max ini kebalikan dari subnet max. Dengan perhitungannya tadi 255.255.255.255 dikurangi dengan subnet max yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk areanya harus sama. Kalau misal kita menggunakan area backbone 0, ya kita menggunakan area 0. Kalau area 1, ya area 1. Begitu ya teman-teman. Kita masuk ke materi setup topologi 3 router ya. Kita tambahkan 1 router. Kemudian 1 PC. Kita sambungkan.
kita berikan IP yang seperti IGRP ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke router 3. Kita kemudian enable, configure terminal, kita masukkan interface gig 0/0, kemudian no shutdown, IP address 12 titik 12 titik 2 255.255.255.252. Kemudian kita bisa enter, kita masuk ke interface 0/1, kita bisa no shutdown, kemudian IP address 140.1.1.1.255.255.255.0. Kemudian kita bisa masuk ke router 2. Interface gig 0/2, kemudian no shutdown, kita bisa masukkan IP address-nya yaitu 12.12.12.255.255.255.252. Kita bisa enter, kemudian kita bisa pada PC 2-nya masukkan IP-nya 140.140.140.2, subnet mask-nya 255.0, kemudian gateway-nya 140.140.1. Nah, mungkin itu saja untuk setup topologi 3 router ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi konfigurasi routing. Kita akan konfigurasi di router ketiga ini. Kita masuk. Kita masuk ke router OSPF 1000 ya. Kemudian kita network 12.12.12.0.0.0.3, kemudian area 0, network 140.140.0.0.0.255, area 0. Kita bisa enter, kemudian kita ke router 2. Kita bisa router OSPF 100 ya, tadi 100. Kemudian networknya 12.12.12.0.0.0.3, area 0. Kita bisa coba do show I. Nah, kita coba enter ya. Do show IP route. Nah, di sini baru hanya ada 100 ya, 140-nya belum ada. Kita coba di router 3. Kita do show IP route. Nah, di sini sudah ada 100, sudah ada 120, sudah ada 11, sudah ada 140. Kita coba ke router 2 lagi. Kita lihat apakah sudah ada atau belum.
karena di sini bisa sedang dalam proses seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada 100 dan ada sudah 140. Jadi tadi adalah dalam masa proses seperti itu ya teman-teman. Kita coba ke router 1. Show IP route. Nah, di sini sudah ada juga ya 12, 120, 140. Dan yang lain sudah ada. Kita coba cek koneksi. Kita jelek dulu ya di sini. Lihat, cek koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, successful. Dari PC 0 ke PC 2 successful. Nah, itu adalah konfigurasi routing untuk kali ini. Kita masuk pada materi setup topologi VLAN. Kita tambahkan 1 switch dan 2 PC. Lalu kita sambungkan. Nah, kita konfigurasi pada switch terlebih dahulu ya. Saya enable configure terminal. Kemudian kita bisa masukkan VLAN 4 saja ya. Kemudian VLAN 5. Kita bisa exit. Kita masukkan interface FA0/1. Kemudian switch port mode trunk, kemudian interface FA0/2, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 4, switch port akses kita bisa interface FA0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Nah, selesai. Kita coba ke router 4. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/2. Kita bisa no shutdown. Kemudian kita masuk kembali ke sub interface gig 0/2.4 encap do4 encap.1gig4, kemudian IP address 192.168.1.255.255.255.0. Enter. Kita bisa exit. Kemudian interface gig 0/2.5. Kita bisa encapsulation.1K5. Kemudian IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Kita konfigurasi PC 4. Itu 192.168.1.2. Nah, di sini 192.168.1.
2.1. Saya cek IP-nya, interface. Kemudian untuk PC5 192.168.2.2, itunya 192.168.2.1. Nah, ini untuk setup topologi VLAN ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi konfigurasi routing. Kita masuk ke router keempat. Ini bisa exit ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke router OSPF yang tadi 10.000 ya, saya memberikannya. Kemudian network 192.168.0.000.255 area 0. Enter, kemudian network kembali 192.168.2.0.000.255 area 0. Nah, sudah seperti ini. Kita coba ke router ketiga. Kita lihat. Kita coba tutup terlebih dahulu, salah ya. Nah, ke N, kemudian show IP route. Sebentar, terminal do show IP route. Nah, di sini sudah ada 192.168.1 dan titik 2 ya. Kita coba di router 1. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kita coba kirim paket saja ya. Dari PC0, PC5. Ini mungkin agak jauh, kita klik successful. Kemudian dari PC1 ke PC4. Pilot, kita klik successful. Kemudian dari PC2 ke PC5 ini successful. Dari PC3 ke PC4 successful juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi routing pada topologi VLAN ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi konfigurasi OSPF multi area. Konfigurasi OSPF multi area ini seperti yang kita ketahui, routing dynamic ini menggunakan konsep area, di mana area ini adalah sebuah proses pembagian area dari jaringan OSPF yang sangat besar untuk dibagi ke beberapa area yang lebih kecil. Kita akan contohkan, misalkan kita menggunakan area 0 dan area 1. Router 3 ke router 4 itu area 0, dan router 3 ke 2 dan 1 ini area 1 ya teman-teman. Jadi router 3 ini adalah menghubungkan antara komunikasi dari area 0 dan 1. Kita tidak akan merubah konfigurasi apapun di router 1 dan 2, tapi kita akan mengubah konfigurasi di router 3 dan 4. Kita masuk ke router 3. Kita masuk ke router OSPF 1000, kemudian network 13.0.0.0.0.3,
area 0. Enter. Nah, di sini sudah ada ya interface down on detached. Kemudian kita tambahkan kembali network 13.0.0.0.003 area 1. Kita enter. Kita bisa masuk ke router 4. Kemudian kita bisa langsung no router OSPF 1000 ya. Kita enter. Kemudian di show IP route. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kita bisa buat kembali router SPF 11 saja. Kemudian networknya 13.0.0.3 area 1. Enter. Kemudian network 160. Kita network 160.160.0.000.000.255 area 1. Kemudian network 192.168.1.0.000.255 area 1. Kemudian network 192.168.2.0.000.255 area 1. Kita bisa install IP route. Nah, di sini sudah ada ya yang terhubung, yaitu di sini ada OIA. OIA ini adalah OSPF inter area ya teman-teman. Sudah terhubung. Kita coba ke router 1. Kita bisa IP route. Di sini juga sudah ada ya OIA ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke router 2. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kita coba masuk ke router 3. Nah, di sini untuk router 3 yaitu router pertengahan. Kenapa di sini tidak ada OIA? Karena di sini merupakan pertemuan atau router yang digunakan untuk menentukan antara router 1 dan router 0 atau OSPF area 0 dan juga OSPF area 1. Jadi dia akan menganggap keduanya sama dari satu area. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi multi area ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari visi 0 ke visi 0 ke visi 3 ya. Maaf, kita delete dulu. Visi 3. Nah, successful. Kemudian dari visi 1 ke visi
5 successful, kemudian dari 2 ke 3 successful juga ya teman-teman. Tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasi routing dynamic OSPF multi area ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi teori dynamic routing BGP ya teman-teman. Berbeda dengan OSPF dan EIGRP karena misalkan OSPF dan EIGRP itu masuk ke dalam jaringan IGP atau Internal Gateway Protocol, maka BGP ini dia termasuk ke dalam jenis EGP yaitu Exterior Gateway Protocol, di mana BGP kepanjangan dari Border Gateway Protocol, yaitu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system. BGP termasuk dalam jenis EGP, Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. BGP sangat berbeda dengan EIGRP dan OSPF karena BGP ini akan menentukan rute terbaik antar AS atau autonomous system dan memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, kemudian mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP, dan yang terakhir mendukung kebijakan routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak ya teman-teman. Nah, BGP ini ada dua. Yang pertama ada eBGP, external BGP atau antar AS yang berbeda, dan yang kedua ada eBGP, internal BGP antar router dalam AS yang sama ya teman-teman. Kita masuk ke materi penjelasan autonomous system. Jadi yang membedakan EGP dengan EGP yaitu jenis dari protokol dynamic ini adalah kalau EGP itu dia biasanya mengkonfigurasi yang AS-nya itu satu area atau satu network, satu jaringan seperti ya. Kalau EGP itu dia menggabungkan beberapa autonomous system. Di EGP itu ada satu protokol yaitu BGP. Kalau EGP itu ada OSPF dan EIGRP. Nah, sekarang kita bahas AS itu apa. Jadi AS itu adalah autonomous system AS itu autonomous system, di mana ini merupakan seperti pengkodean number. Jadi misal di dalam suatu perusahaan kita sebut saja misal ya di sini IG ya atau Instagram. Instagram ini pasti memiliki banyak router karena cabangnya banyak ya teman-teman. Misalnya di sini banyak router karena di sini cabangnya banyak ya teman-teman. Seperti itu. Terus misal memiliki 100 router dan di Instagram ini memiliki autonomous sistemnya misal 10 ya, atau misal autonomousnya 10. Angkanya sebenarnya random kayak sebuah kode, tapi di sini kita contohkan 10. Ini adalah IG. Lalu misalkan ada lagi dari TikTok misalnya ya teman-teman. TikTok juga pasti memiliki banyak router. Routernya misalnya 200, ada 200 ya. Misal ini adalah router dari TikTok. Lebih banyak dari IG. Autonomous system itu misal 30. 30. Jadi autonomous system itu singkatnya adalah seperti pengkodean dalam suatu jaringan. Lalu misalkan yang terakhir, misal dari vendor Cisco memiliki 100 router. Memiliki 100 router atau 1000 router atau lebih ya. Cisco ini misal menggunakan AS-nya itu 500
Dia memiliki router 1000 router dan autonomous sistemnya yaitu 500. Nah, Instagram dan TikTok ini dia ingin saling terhubung dengan Cisco. Lalu bagaimana cara agar mereka tiga jaringan ini dengan AS berbeda ini bisa terhubung? Nah, kita ketahui kita belajar IGP itu berada dalam satu autonomous system. Lalu bagaimana caranya untuk menggabungkan autonomous system dari vendor yang berbeda, yaitu caranya dengan BGP ya teman-teman. Jadi intinya autonomous ini seperti pengkodean number atau sebuah jaringan perusahaan, di mana kode ini biasanya autonomous system ini digunakan untuk keperluan konfigurasi jaringan. Nah, di sini kita coba ke dasar website ya teman-teman. Websitenya yaitu bgp.he.net.indonesia, teman-teman bisa cari saja. Nah, dia itu mengidentifikasi ASN. ASN di sini adalah autonomous system. Ini adalah beberapa autonomous system dari jaringan atau PT-PT yang berbeda. Ini autonomous dari perusahaan-perusahaan yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini bisa menggunakan phishing from ini IP-nya, kemudian ini PSP autonomous sistemnya dari PT Valid Access Solusindo, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke materi konfigurasi BGP. Kita akan membuat dua topologi. Di sini kita tambahkan dua router. Kemudian dari sini kita sambungkan. Kita ganti di sini namanya menjadi router 1 dan ini router 2. Nah, kita akan beri IP ya di sini untuk router 1, IP-nya 10.10.10.1/30. Kemudian di sini 172.117.1/24. Kemudian di sini 10.10.10.2/30 dan di sini 172.1.11.1/24. Nah, untuk autonomous sistemnya router 1 di sini autonomous sistemnya 22 dan untuk router 2 AS-nya 23. Ini kita akan konfigurasi IP address-nya dulu. Kita masuk ke router pertama. Di sini seperti biasa ya, enter ini bisa interface di 0/1 no shutdown. Kemudian IP address 10.10.1.255.255.252. Nah, kita bisa enter interface di 0/0. Kita bisa no shutdown. IP address 172.172.17.1 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa ke router 2. Enable configure terminal. Interface no shutdown.
IP address 10 10 10 255.255.255.255.255. Enter, kita masuk ke interface. Kemudian di no space 1 kita bisa shutdown IP address 172.168.1.255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita masuk ke PC, kita masuk ke PC 0, kita tambahkan IP-nya 172.172.17.2, kemudian 255, kemudian gateway-nya 172.167.1. Kita masuk ke PC 1, 172.172.16.2, 255.0, 172.172.16.1. Nah, kita langsung konfigurasi BGP pada dua router ya teman-teman. Kita masuk ke router 1, kita bisa exit. Kita bisa ketikkan router BGP tanda tanya terlebih dahulu. Nah, kita bisa router BGP 22 yaitu autonomous systemnya. Oh maaf, salah. Router BGP 22, enter. Nah, tanda tanya. Kita tidak menambahkan network langsung ya teman-teman. Kita konfigurasi netboardnya dulu. Kita tambahkan netboard 10.10.10.2. Kita tanda tanya. Nah, kita akan menggunakan remote AS ya teman-teman. Remote mode AS yaitu 23 ya, karena tetangga kan ya. Oh maaf, salah, di sini ada kesalahan, nomornya 2. Nah, seperti itu. Ketiga, kemudian network 10.10.10.0. Kita tambahkan max-nya. Di sini kita menambahkan max 255, 255, 255, 252. Astagfirullah. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa masuk ke router 2. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian router BGP 23, kemudian netboard 1. Nomor AS 22, enter. Nah, itu sudah up ya teman-teman. Kita bisa network 10.10.10.0 max 255.255.255.252. Kita bisa enter. Kemudian network
255.0, kita bisa enter, kemudian kita bisa exit, kita bisa di show IP route. Di sini sudah connect, ada B ya teman-teman. B di sini adalah BGP ya teman-teman. Kita bisa di show IP BGP. Nah di sini sudah ada ya IP network kita, IP tetangga kita. Kemudian kita bisa kirimkan paket PC 0.1. Nah successful, kita dari PC 1 ke PC 0 dan successful teman-teman. Artinya tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasi BGP ya. Kita masuk ke materi topologi BGP 3 router. Kita tambahkan satu router lagi, kemudian tambahkan satu PC, lalu kita bisa sambungkan. Kita bisa tambahkan IP jalurnya terlebih dahulu 11 130, kemudian di sini 11.2.30. Untuk di sini 172.15.1.24, dan untuk AS-nya di sini 24. Nah, kita masuk ke router 2, kita masukkan IP-nya. Kita interface di /2, no shutdown, IP address 11.11.11.1, maaf, 255.255.252. Kita bisa enter, kemudian kita masuk ke router 3. Config, kita masuk ke interface di /0/0, no shutdown, IP address 11.11.11.2, 255.255.255.252. Bisa enter, kemudian interface di 0/1, kita bisa no shutdown, kita bisa IP address 172.155.1.255.255.255.0. Kita bisa enter, kemudian kita bisa masuk ke PC 2. Di sini kita bisa tambahkan IP-nya 172.172.15.2. Subnet masih 255.0.172.1.12.1. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi topologi 3 router ya teman-teman. Nah, terakhir kita akan konfigurasi BGP 3 router. Langsung saja kita masuk ke router 3. Kita bisa exit, kemudian router BGP 24, kemudian network 11.11.11.1, 255.255, maaf tapi remote ya, remote AS 23 ya tetangganya. Kemudian networknya, baru kita masukkan networknya 11.11.11.0, 255.255.255.252. Dan kita bisa enter,
Coba di 11 titik 0 mak 255 enter, kemudian network 172 titik 15 titik 0 maksnya 255 titik 0 kita bisa enter, kemudian kita masuk ke router 2, kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian router bit 23 Neighbor kita tambahkan tetangganya Neighbor 11 titik 2 remote AS 24. Nah disitu sudah up, kemudian network 11 titik 0 maxnya 255 kita bisa enter, kemudian kita bisa di show IP root di router ketiga. Nah di sini sudah ada 172.16 dan 17 ya sudah ada. Kita ke router kedua, kita juga di show IP root. Nah di sini juga sudah ada ya. Kita coba ke router pertama, router 1. Nah di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kita coba kirim paket visi 0 ke visi 2 in progress. Kita coba, nah awal-awal emang pilot tapi sukses. Kita coba delete, kemudian dari router 1 ke router 2 dan sukses ya teman-teman. Nah kita artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi BGP 3 router ya teman-teman. Nah mungkin itu untuk materi dynamic routing pada bab 2 ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.